427 Banyak harta karun. Lin Chen dan yang lainnya semuanya telah melihat pohon darah naga. Pohon darah naga adalah pohon spiritual yang terkontaminasi dengan esensi dan darah naga sejati. Oleh karena itu, Lin Chen, Suge Hong, Deng Wuqing, Jiang Yue dan Zhang Qishui hanya dengan sekali pandang, Anda dapat mengetahui dengan tepat apa setetes cairan berwarna merah darah ini. Saudara Deng memiliki penglihatan yang bagus. Jenius muda itu berkata sambil tersenyum, saya memperoleh setetes saripati dan darah naga sejati ini secara tidak sengaja. Untuk mendapatkan setetes saripati dan darah naga sejati ini, saya hampir mati. Pria ini adalah di tahap tengah alam Dao sejati, tetapi Anda harus tahu bahwa setiap orang yang dapat berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun adalah seorang jenius, dan pemuda ini tidak diragukan lagi adalah seorang jenius. Bagi seorang jenius, pertarungan lompatan katak bukanlah apa-apa, jadi meskipun dia berada di tahap tengah alam Dao sejati, kekuatan sejatinya setidaknya sebanding dengan tahap akhir alam Dao sejati. Dengan kekuatan sekuat itu, dia masih hampir mati dalam perjalanan mendapatkan sari dan darah naga yang sebenarnya, bisa dibayangkan betapa berbahayanya. Ternyata itu adalah setetes esensi dan darah naga sejati. Naga sejati adalah binatang dewa. Setetes esensi dan darah naga sejati ini dapat digunakan untuk memurnikan ramuan atau diambil secara langsung. Tidak peduli yang mana itu akan sangat meningkatkan kekuatan prajurit. Saudara Wang sangat beruntung. Ini adalah pertama kalinya saya melihat esensi dan darah naga sejati. Kali ini membuka mata. Semua orang di sekitar berbicara dan berbicara dengan suara rendah. Pesta penghargaan harta karun telah dimulai. Meski sejauh ini hanya Suge Hong dan pemuda ini yang mengeluarkan hartanya sendiri untuk diapresiasi, namun harta mereka juga mengejutkan semua orang. Silver Feather Soft Armor milik Suge Hong adalah peninggalan kuno dan senjata asli terbaik. Armor lunak terbaik dikatakan sangat berharga tetapi tidak memiliki pasar. Setetes sari dan darah naga sejati yang diambil pemuda itu juga merupakan harta yang sangat berharga yang hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat ditemukan. Pemuda itu tampak sedikit bangga, dan perlahan-lahan dia meletakkan esensi dan darah naga yang sebenarnya di atas meja kayu. Melihat setetes esensi dan darah naga sejati ini, Lin Chen tampak sedikit terkejut. Lin Chen menemukan gerbang 9 surga kuno di puncak Niutu jauh di pegunungan Fenglei setelah menyerap esensi dan darah naga sejati. Kebugaran fisik Lin Chen dan Xia Lan langsung meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Meskipun hanya ada satu tetes esensi dan darah naga sejati pemuda itu, setidaknya itu dapat meningkatkan kebugaran fisik seorang pejuang ke tingkat yang sangat kuat. Selanjutnya, orang lain mengambil hartanya dan membagikannya kepada semua orang sebagai penghargaan. Harus dikatakan bahwa tidak peduli seberapa buruk harta yang diambil orang-orang ini, mereka sulit untuk melihatnya dengan tergesa-gesa. Lin Chen bahkan pernah mendengar tentang beberapa harta karun itu. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pesta apresiasi harta karun jenius di sekitarnya. Karena mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan penghargaan harta karun, maka harta karun mereka pasti tidak akan buruk. Kalau tidak, jika mereka datang ke pertemuan penghargaan harta karun dengan senjata sungguhan, mereka mungkin akan ditertawakan. Di tengah kerumunan, Duan Liang melirik Lin Chen dengan getir dan berkata dengan dingin, Lin Chen, giliranmu untuk menghadiahimu harta nanti. Biarkan aku melihat harta apa yang bisa kamu hasilkan. Harta apa yang bisa dimiliki puncak alam Tiangang. Menurut pendapat Duan Liang, alasan mengapa Lin Chen datang untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun sepenuhnya karena kebaikan Jiang Yue, Deng Wuqing, Suge Hong dan lainnya, jika tidak, dia akan takut dirobohkan jika dia memanjat ke puncak hijau. Bagi seorang pejuang tingkat ini untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun, itu akan menjadi fitnah dan mendiskreditkan pesta penghargaan harta karun. Kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat sehingga dia bisa merasakan seseorang menatapnya seketika. Dia menoleh dan melihat Duan Liang menatapnya dengan cibiran di wajahnya. Bertemu Lin Chen, Duan Liang tidak bisa menahan panik ketika dia menemukan dirinya sendiri terluka parah oleh pukulan Lin Chen sebelumnya, dan sekarang dia masih memiliki bayangan di hatinya. Namun, ini adalah pesta penghargaan harta karun, dan bahkan jika Lin Chen memilikinya keberanian, dia tidak berani menghadapi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Duan Liang kembali tenang dan menatap Lin Chen lagi tanpa rasa takut. Namun, dia melihat bahwa Lin Chen mengabaikannya sama sekali, menoleh seolah-olah dia adalah udara, dan terus menghargai harta karun itu. Wajah Duan Liang tiba-tiba berubah menjadi ungu, perasaan ini seperti meninju kapas dengan seluruh kekuatannya, yang sangat membuat frustrasi. Brengsek. Yang dibenci adalah meskipun Duan Liang marah, dia tidak berani melampiaskannya.
Bagaimanapun, ini adalah pesta berburu harta karun, jadi dia hanya bisa mengutuk dengan suara rendah. Segera, giliran Zhang Qishui. Sebelum Zhang Qishui pergi ke tanah warisan, dia adalah talenta kelas 1 di wilayah angin dan guntur. Meskipun lengannya patah di tanah warisan, hal itu tidak menjatuhkannya. Sebaliknya, hal itu membuat tekad Zhang Qishui semakin kuat. Bakatnya yang luar biasa, dalam hal kekuatan saat ini, tidak lebih lemah dari Jiang Yue, dan dia juga berada di peringkat 5 besar di domain angin dan guntur. Dalam 2 tahun terakhir, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh wilayah angin dan guntur. Saya baru saja mendapatkan sesuatu di Gunung Siwanda beberapa bulan yang lalu. Saya hanya ingin menunjukkan rasa malu saya dan berharap Anda dapat menghargainya. Zhang Qishui tidak, jangan buang waktu. Dia membalikkan tangannya dan langsung mengambilnya. Dia mengeluarkan harta yang ingin dia tunjukkan kepada semua orang. Itu adalah liontin giok. Liontin giok itu sangat halus, dengan cahaya redup memancar keluar. Semua orang tercengang. Hampir tidak ada perbedaan antara liontin giok ini dengan liontin giok biasa, satu-satunya yang membuat orang merasa segar adalah cahaya redup pada liontin giok tersebut. Ini adalah harta karun apa ini? Semua orang benar-benar tidak tahu harta macam apa liontin giok itu. Namun, Zhang Qishui sangat kuat dan berbakat, jadi mustahil baginya bertahan hanya dengan sepotong sampah. Hanya melihatnya dengan matanya, Lin Chen tidak bisa melihat keajaiban liontin giok ini. Namun, ketika kekuatan jiwa Lin Chen dilepaskan, dia segera melihat bahwa liontin giok ini tidak biasa. Kaisar Timur. Kekuatan jiwa Lin Chen begitu saya menyentuh liontin giok, saya langsung melihat situasi di dalam liontin giok. Liontin giok ini sebenarnya berisi ruang kecil dengan tulisan padat di dalamnya. Semuanya ditulis oleh Dong Huang sendiri. Itu berasal dari tahap awal perjalanan Dong Huang dari alam pemurnian tubuh ke alam Yuan Baojing pengalaman latihan. Mendengar Lin Chen meneriakkan dua kata ini, semua orang di sekitar memandang Lin Chen dengan heran. Dong Huang. Apa hubungannya liontin giok ini dengan Dong Huang? Zhang Qishui bahkan lebih terkejut lagi, awalnya dia mengira tidak ada seorang pun di aula yang bisa melihat detail liontin giok ini, tapi dia tidak menyangka Lin Chen akan langsung melihatnya. Lin Chen, kamu masih yang terbaik. Dari lubuk hatinya, Zhang Qishui mengagumi Lin Chen. Di tanah warisan, Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang dan mengalahkan boneka setengah orc. Anda harus ketahuilah bahwa Jiang Yue dan Zhang Qishui bahkan tidak melakukan ini. Ini saja menunjukkan betapa kuatnya bakat Lin Chen. Lin Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Melihat Lin Chen terdiam, Zhang Qishui segera berkata, apa yang tercatat di liontin giok ini adalah panduan budidaya Dong Huang. Wow! Aula langsung menjadi berisik dan mendidih. Banyak prajurit melihat liontin giok Zhang Qishui dengan mata membara. Bahkan Su Gehong, Deng Wuking, Tuo Bacang dan Xiahou Chuan juga menatap liontin giok itu. Siapa Dong Huang? Dong Huang lahir di pemerintahan pusat. Di alam suci, ia memasuki alam Tiangang pada usia 12 tahun, menerobos alam Dao sejati pada usia 16 tahun, menguasai alam Yuan pada usia 25 tahun, pergi ke alam Nirwana pada usia 30 tahun. 3. Dan akhirnya menerobos alam hidup dan mati pada usia 45 tahun dan menjadi benua roh bela diri raja termuda dari alam hidup dan mati, yang dikenal sebagai Kaisar Timur. Catatan pelatihan Dong Huang berisi semua pengalaman pelatihan Dong Huang. Pengalaman pelatihan ini tidak diragukan lagi sangat berguna bagi para pejuang. Lagi pula, semakin jauh seorang pejuang mencapai tingkat latihan yang lebih tinggi, semakin sulit untuk menerobos, terutama ketika menghadapi beberapa yang lebih besar. Kemacetan, begitu beberapa orang menghadapi hambatan ini, mereka mungkin tidak dapat menerobosnya selama beberapa tahun atau bahkan 10 tahun. Dalam keadaan seperti ini, catatan dan pengalaman kultivasi dari beberapa orang berkuasa sangatlah penting. Dikabarkan bahwa panduan budidaya Dong Huang dibagi menjadi 2 jilid. Saya tidak tahu apakah yang terekam di liontin giok Anda adalah jilid pertama atau jilid kedua. Xiahou Chuan berdiri dan menatap Zhang Qishui dengan mata membara. Jelas, dia tertarik pada Zhang Qishui. Dia juga sangat tertarik dengan liontin giok ini. Jika saya ingat dengan benar, volume pertama buku panduan budidaya Dong Huang mencatat pengalamannya dalam menerobos dari alam pemurnian tubuh ke tahap awal alam Baoyuan. Jilid kedua mencatat alam Baoyuan. Pada tahap awal, Anda telah mencapai alam hidup dan mati. Saudara Xia benar. Panduan budidaya yang ditinggalkan oleh Dong Huang saat itu dibagi menjadi jilid pertama dan jilid kedua. Apakah ini volume atas atau volume kedua? Seseorang menggema. Buku pegangan budidaya Dong Huang dibagi menjadi jilid pertama dan jilid kedua.
Tidak ada keraguan bahwa yang paling penting bagi mereka adalah jilid kedua. Bagaimanapun, semua orang sekarang berada di tahap tengah atau akhir dari alam Dao sejati. Dengan mereka bakat dan waktu, mereka dapat menerobos tidak ada masalah di tahap awal alam Baoyuan, tetapi setelah tingkat kultivasi menerobos ke alam Baoyuan, akan sangat sulit untuk ditingkatkan. Namun, jika Anda memiliki pengalaman kultivasi Donghuang, maka itu pastinya akan jauh lebih mudah untuk dipraktikkan. Semua orang memandang Zhang Qishui dengan penuh harap. Di antara orang-orang, hanya Lin Chen yang tahu apakah Liontin Giok Zhang Qishui ada di volume pertama atau volume kedua dari panduan budidaya Donghuang. Volume pertama, kata Zhang Qishui sambil tersenyum tipis. Sayang sekali. Yah, jika itu jilid kedua, saudara Zhang, aku benar-benar ingin bertukar harta denganmu. Tetapi meskipun ini jilid pertama, itu masih cukup berharga. Di dalam Liontin Giok, seharusnya ada catatan kesuksesan Donghuang di jalan yang benar. Ketika Anda berada dalam kondisi ini, Anda dapat memahami makna mendalamnya. Seseorang di aula berkata, catatan budidaya Donghuang jilid pertama tentu saja tidak sia-sia bagi orang-orang seperti mereka. Bagaimanapun, Donghuang menyadari rahasia dan misteri di alam Dao sejati saat itu, dan Donghuang mencatat semua pengalaman kultivasinya di alam Dao sejati di jilid pertama. Oleh karena itu, meskipun jilid pertama ini tidak berguna bagi mereka seperti jilid kedua, namun tetap cukup bermanfaat. Yang terpenting adalah panduan budidaya ini sangat cocok bagi sekte untuk melatih muridnya. Bagaimanapun, volume pertama catatan kultivasi Donghuang mencatat pengalaman kultivasi Donghuang dari alam pemurnian tubuh hingga tahap awal alam Baoyuan. Zhang Qishui meletakkan Liontin Giok di tangannya di atas meja kayu, jika ada harta yang dia suka, dia bisa menukarnya. Pesta penghargaan harta karun telah berkembang sejauh ini, dan kebanyakan orang telah mengambil hartanya. Hanya Lin Chen, Jiang Yue, Su Gehong, dan Xia Huchuan yang belum mengambil hartanya. Seseorang mengarahkan pandangan mereka pada Lin Chen, dengan ekspresi jijik yang samar. Jelas, orang ini tidak berpikir Lin Chen memiliki harta apapun. Jika dia tidak memiliki harta apapun, dan dia datang untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun, bukankah dia memberikan wajahnya kepada orang lain? Duan Liang mencibir dan hendak mengejek Lin Chen. Pada saat ini, suara Deng Wuking tiba-tiba terdengar, saya punya sesuatu di sini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Deng Wuking mengeluarkan kotak roh dengan membalikkan tangannya. Sebelum ada yang bisa mengetahuinya, Deng Qingqing membuka kotak roh dan segera melihat benda bulat berwarna hijau seukuran kuku kecil, dari luar tampak seperti biji. Benih pohon spiritual. Itu sebenarnya benih pohon spiritual. Mata semua orang berbinar. Pohon roh dapat menghasilkan buah spiritual, dan mengambil buah spiritual dapat meningkatkan budidaya Anda. Tentu saja, efek dari buah spiritual yang dihasilkan oleh pohon spiritual yang berbeda juga sangat berbeda. Namun pohon spiritual semuanya memiliki satu ciri, dimanapun ada pohon spiritual maka energi spiritual langit dan bumi akan lebih kaya dibandingkan di tempat lain. Jika Anda menanam pohon spiritual di lokasi sekte atau keluarga Anda, maka setelah pohon spiritual itu tumbuh, energi spiritual langit dan bumi di dalamnya akan sangat kaya, yang akan sangat bermanfaat bagi pengembangan murid-murid Anda. Lin Chen sedikit terkejut, pesta penghargaan harta karun ini benar-benar memiliki semua jenis harta karun, bahkan benih pohon spiritual pun dibawa keluar. Bab 428, Harta Karun Setengah Langkah. Saudara Deng, kebanyakan orang tidak akan mengambil harta ini. Kilatan kejutan melintas di mata Su Gehong. Di benua Tianling, pohon spiritual jarang ditemukan. Benih pohon spiritual ini juga sangat berharga. Setelah orang lain mendapatkannya, umumnya tidak akan dikeluarkan. Karena ini adalah pesta penghargaan harta karun, tentu saja kita harus membawakan sesuatu yang layak. Senyuman tipis muncul di bibir Deng Qingqing. Setelah mendengar perkataan Deng Wuking, banyak orang menunjukkan ekspresi malu di wajah mereka. Dibandingkan dengan benih pohon spiritual yang dibawa Deng Qingqing, harta yang mereka bawa sebagai penghargaan tidaklah begitu berharga. Tentu saja, bukan berarti yang mereka ambil bukanlah harta karun, dan jarang terlihat di luar. Sekarang Deng Qingqing juga telah mengambil hartanya, maka hanya Jiang Yue, Tuo Bacang, Xia Huchuan dan Lin Chen yang belum mengambil harta mereka untuk dihargai semua orang. Mata semua orang tertuju pada mereka berempat. Jiang Yue memiliki temperamen yang panas dan mengeluarkan botol setinggi 4 inci tanpa berkata apa-apa. Botol kristal. Harta macam apa ini? Setelah melewati harta yang diambil semua orang sebelumnya,
sekarang semua orang juga sangat tertarik dengan botol kristal yang diambil Jiang Yue. Bagaimanapun, Jiang Yue adalah seorang jenius dalam hal itu. Domain angin dan guntur, dan itu adalah harta karun yang dapat dikumpulkan olehnya. Tentu saja tidak terlalu buruk, dan untuk alasan ini, semua orang menantikan harta karun yang diambil Jiang Yue. Botol kristal ini tingginya 4 inci dan tampilannya tidak ada bedanya dengan botol kristal berisi ramuan. Di dalam botol kristal ini juga terdapat setengah botol kecil berisi cairan. Melihat cairan di dalam botol kristal, semua orang secara alami fokus pada cairan itu. Namun, bahkan setelah melihatnya dalam waktu lama, mereka tidak dapat mengetahui cairan apa itu. Toh kalau dilihat dari penampakannya, cairan itu terlalu biasa, seperti air, berwarna putih transparan, dan tanpa aura apapun. Mungkinkah di dalamnya ada air? Seseorang bertanya dengan ragu. Lin Chen, Su Gehong dan yang lainnya juga melihat ke arah Jiang Yue, bahkan Lin Chen pun tidak bisa melihat keajaiban cairan dalam botol kristal ini. Pembicara awalnya bermaksud bercanda, tetapi Jiang Yue mengangguk dan berkata, cairan di dalamnya memang air. Setelah mendengar ini, semua orang di aula terkejut. Air. Perlakukan air sebagai harta karun. Apakah kamu bercanda? Tidak apa-apa jika itu semacam air suci, tetapi air ini tidak memiliki aura dan jelas hanya air biasa. Tetapi dalam kondisi ini, Jiang Yue akan terlalu kekanak-kanakan. Anda harus tahu bahwa ini adalah air pesta penghargaan harta karun. Dia mengambil sebotol air datang sebagai harta karun untuk dihargai semua orang, sungguh suatu hal yang besar. Namun, ketika Lin Chen mendengar kata-kata Jiang Yue, hatinya tergerak. Su Gehong, Deng Wuqing, Xiahou Chuan, Tuo Bacang dan beberapa lainnya juga tergerak hatinya, dan mata mereka tertuju pada botol kristal berisi air. Ada yang salah dengan botol ini. Xiahou Chuan berkata dengan kilatan cahaya di matanya setelah melihatnya. Apakah ada yang salah dengan botolnya? Sepertinya tidak ada yang aneh dengan botol ini. Apa yang salah? Mungkinkah botol ini adalah harta karun? Semua orang di aula saling memandang dan tidak bisa tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan penglihatan mereka, dan gagal melihat isi botol itu. Saya juga telah melakukan beberapa penelitian tentang formasi. Ada formasi yang terukir pada botol kristal ini, dan jumlahnya cukup banyak. Jiang Yue, apa yang saya katakan benar? Xiahou Chuan merenung sejenak dan berkata pada Jiang Yue. Meskipun Su Gehong, Deng Wuqing dan Tuo Bacang mengetahui bahwa fokusnya ada pada botol kristal, mereka tidak melihat keajaiban dari botol kristal tersebut. Adapun formasi pada botol kristal tersebut, mereka juga tidak mengetahuinya. Mereka tidak bisa melihatnya, tapi itu tidak berarti Lin Chen juga tidak bisa melihatnya. Setelah keluar dari tempat warisan, Lin Chen telah mempelajari formasi selama beberapa waktu, selama beberapa tahun. Meski masih belum mahir, setidaknya dia bisa memahami beberapa formasi. Memang ada formasi yang terukir pada botol kristal ini, dan ini sangat canggih, cukup rumit. Namun, seperti Xiahou Chuan, Lin Chen tidak tahu berapa banyak formasi yang terukir di atasnya. Jiang Yue mengangguk sedikit dan berkata, botol kristal ini disebut botol harta karun. Ada 108 formasi kecil yang terukir di atasnya. Formasi tersebut terhubung satu sama lain dan terkait satu sama lain. Karakteristiknya adalah ia dapat menyerap energi spiritual eksternal dan mengumpulkannya ke dalam botol. Apakah menurut Anda ini adalah harta karun? Jiang Yue memandang semua orang sambil tersenyum. His. Ya Tuhan, ini keterlaluan sekali. Ada harta karun seperti itu. Orang yang membuat botol ini pasti ahli formasi. 108 formasi terukir di satu botol, dan ada juga mereka terkait satu sama lain, luar biasa. Kamu benar. Begitu seorang pejuang memahami dan menguasai formasi pada botol harta karun, itu akan sangat luar biasa. Terlebih lagi, botol ini juga memiliki fungsi magis untuk menyerap energi spiritual. Tidak heran. Tidak heran Jiang Yue memasukkan setengah botol air ke dalamnya. Saya khawatir tidak akan butuh waktu lama sampai air di dalamnya berubah menjadi cairan spiritual dengan energi spiritual. Semua orang di aula berdiskusi dengan sengit. Harta karun Jiang Yue mengeluarkan, tidak kalah pentingnya dengan benih pohon spiritual dan catatan latihan Dong Huang, hal-hal ini sangat penting bagi para pejuang. Lagi pula, setelah botol harta karun diperoleh, para pejuang dapat memperoleh cairan spiritual tanpa batas, yang hampir sama baiknya dengan minum pil untuk berlatih. Banyak orang melihat vas harta karun dengan mata tajam. Mereka ingin menukar vas harta karun ini dengan Jiang Yue, tetapi mereka berpikir bahwa harta yang bisa mereka ambil tidak setingkat dengan vas harta karun Jiang Yue.
Apresiasi harta karun itu akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, hadiahi harta karun, lalu tukarkan harta karun, dan terakhir komunikasi dan belajar satu sama lain. Sekarang perburuan harta karun mereka akan segera berakhir, setiap orang memiliki harta yang ingin mereka tukarkan. Namun, dua orang bertukar harta hanya ketika nilai harta masing-masing sama, atau pihak lain membutuhkannya. Jika tidak, salah satu pihak akan menginginkannya. Jika pihak lain tidak menyetujui pertukaran tersebut, maka pertukaran tersebut dengan sendirinya tidak akan berhasil. Vas harta karun Jiang Yue terlalu berharga, dan itu adalah harta dengan harga tetapi tidak ada pasar. Meskipun mereka mendambakan vas harta karun Jiang Yue, harta yang dapat mereka ambil tidak sama dengan vas harta karun. Dalam situasi ini, mereka tidak tertarik di dalam vas harta karun, dan hanya bisa menghela nafas putus asa. Semuanya, perburuan harta karun belum berakhir, siapa yang berikutnya? Sugehong berkata sambil tersenyum tipis ketika dia melihat semua orang menatap vas harta karun Jiang Yue. Sekarang, hanya Tuo Bacang, Xiahou Chuan dan Lin Chen yang tersisa tanpa harta karun itu. Aku akan melakukannya. Begitu suara Tuo Bacang turun, dia melihat batu abu-abu yang sangat berat di atas meja kayunya, yang membuat meja kayu itu berderit. Semua orang di aula adalah jenius di sekitarnya. Wawasannya cukup luas. Setelah melihat batu itu, seseorang langsung berkata, batu Tiandao. Batu Tiandao yang besar sekali. Lin Chen juga pernah mendengar tentang batu Tiandao. Dikatakan bahwa itu adalah batu aneh yang jatuh dari langit, sangat berat dan merupakan bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata dan baju besi asli. Jika setengah kilogram batu Tiandao ditambahkan ke senjata asli, maka bahan dari senjata asli ini akan beberapa tingkat lebih tinggi. Pedang roh sejati Lin Chen sebenarnya berisi batu Tiandao, tetapi hanya sedikit, tetapi bahkan sedikit saja akan menghabiskan semua batu Tiandao dalam inventaris Kong Lao. Potongan batu dao surgawi yang dikeluarkan Tuo Bacang sepertinya beratnya setidaknya 5 kg. 5 kg batu dao surgawi. Bahkan orang kuat di alam Baoyuan pun akan iri karenanya. Saudara Tuo Ba telah mengeluarkan harta karun sebesar itu. Jika aku tidak mengeluarkan harta yang layak, aku akan sangat kasihan padamu, kata Xiahou Chuan dengan tenang, membalikkan tangannya, dan segera mengeluarkan harta karun itu. Pedang. Bas-bas. Bilah pedangnya sedikit bergetar, mengeluarkan suara dengungan yang hampir menembus seluruh aula. Begitu pedang ini keluar, mata semua orang di aula berbinar. Pedang yang luar biasa. Lin Chen tidak bisa tidak memuji. Dia pandai ilmu pedang dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pedang daripada yang lain. Dia bisa tahu sekilas bahwa pedang yang diambil Xiahou Chuan jelas merupakan pedang yang tiada taranya. Pedang ini panjangnya 3 kaki 3 inci dan lebar 2 inci. Ada 8 formasi yang terukir pada pedang itu. Namanya pedang Cixia. Xiahou Chuan dengan lembut mengusap tangannya pada pedang Cixiao. 8 formasi. Ini adalah senjata harta karun setengah langkah. Semua orang di aula tampak ngeri. Bahkan Sugehong dan yang lainnya juga tampak tersentuh. Orang-orang di sini semuanya adalah pejuang alam dao sejati, jadi mereka secara alami tahu tentang keberadaan harta karun dan memiliki pemahaman yang baik tentangnya. Di atas senjata asli terdapat senjata harta karun. Senjata harta karun dan senjata asli sama sekali tidak berada pada level yang sama. Alasan utamanya adalah karena senjata harta karun tersebut memiliki formasi yang terukir di atasnya. Harta karun yang sebenarnya harus diukir dengan setidaknya 32 formasi. Setelah formasi pada senjata harta karun diaktifkan, kekuatan yang diberikan pasti akan memperoleh beberapa amplitudo. Misalnya, jika seorang pejuang di puncak alam dao sejati, atau bahkan seorang pejuang di tahap akhir alam dao sejati, memiliki senjata harta karun dan dapat mengaktifkannya, bahkan jika mereka menghadapi orang kuat di alam Baoyuan, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Pedang Cixiao yang diambil Xiahou Chuan memiliki 8 formasi yang terukir di atasnya, yang membuatnya termasuk dalam jajaran harta karun setengah langkah. Meskipun senjata harta karun setengah langkah tidak sekuat senjata harta karun yang sebenarnya, namun tetap dapat meningkatkan kekuatan prajurit. Semua orang berbondong-bondong menggunakan senjata harta karun setengah langkah, bahkan yang kuat di alam Baoyuan akan datang untuk bertarung. Untuk itu, saya tidak menyangka bahwa Xiahou Chuan sebenarnya memiliki senjata harta karun setengah langkah. Kekuatan Xiahou Chuan sendiri sebanding dengan Sugehong, Deng Qingwu dan Tuo Bacang. Dia juga berlatih ilmu pedang, dan dengan senjata harta karun setengah langkah ini, kekuatannya akan meningkat. Bukankah kekuatan Xiahou Chuan menekan ketiga Sugehong? Di beberapa daerah sekitar domain angin dan guntur, Sugehong, Deng Wuqing,
Tuo Bacang dan Xia Hacuan dikenal sebagai empat jenius besar, dan mereka adalah yang jenius di antara yang jenius, kekuatannya juga hampir sama. Tapi sekarang Xia Hacuan memiliki senjata harta karun setengah langkah, dan kekuatannya dapat meningkatkan amplitudonya. Bukankah dia pemimpin dari empat penyihir? Namun, Sugehong, Deng Wuking dan Tuo Bacang sedikit terkejut saat melihat Sugehong mengeluarkan pedang awan merah, namun mereka hanya terkejut dan sepertinya tidak merasa terancam. Penampilan seperti itu membuat semua orang bingung. Mungkinkah Sugehong dan tiga lainnya juga punya kartu truf? Setelah hening beberapa saat, semua orang di aula menoleh dan semua mata tertuju pada Lin Chen. Sekarang, hanya Lin Chen yang tersisa yang belum mengambil harta untuk dihargai. Melihat bahwa Lin Chen adalah satu-satunya yang tersisa yang belum mengambil harta untuk dihargai, Duan Liang segera mencibir dan mendengus, "Lin Chen, giliranmu. Aku ingin tahu harta apa yang bisa kamu temukan, seorang jenius." Duan Liang menekankan kata jenius dengan nada yang sangat sarkastik.